Jadi karena kita sudah mati, maka kita berhak untuk menjadi istri dari suami kedua. Nah, suami kedua ini adalah Yesus Kristus Tuhan. Ini bertolak belakang langit dan bumi dibandingkan dengan suami pertama yang namanya Taurat itu, saudaraku. Nah, kalau Taurat itu tuntutan, dan salah sedikit langsung dihakimi, maka suami yang kedua, yaitu Yesus Kristus penuh kasih karunia dan kebenaran, itu dia menuntun kita. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat yang berbahagia. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus melimpah atas Anda sekalian, dan kiranya penjagaannya atas hidup Anda nyata hari lepas hari. Saudaraku, pada Suara Gembala kali ini, saya akan menyampaikan tentang hukum Taurat dan kasih karunia. Jadi ini merupakan dua hal yang bertolak belakang, tetapi penjelasannya menarik sekali kalau kita membaca di dalam Roma pasal yang ke-7. Jadi di Roma pasal ke-7 ini, Rasul Paulus mengumpamakan hukum Taurat itu sebagai seorang laki-laki yang menjadi suami dari manusia yang terikat pada hukum Taurat. Begitu ya, saudara. Jadi menjadi suami. Sedangkan hukum kasih karunia itu nanti berlakunya ketika ada suami kedua, ya, laki-laki kedua yang mau menerima manusia untuk menjadi ya pasangannya, menjadi istrinya, begitu. Dipungut menjadi istrinya. Laki-laki yang kedua ini adalah Kristus. Nah, saudara, kita akan baca dalam Roma pasal yang ke-7, judulnya Arti Hukum Taurat. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Jadi ikatan hukum, dalam hari ini ikatan pernikahan itu berlaku selama kedua-duanya masih hidup. Ya, begitu. Itu hukum yang berlaku. Kemudian ayat 2, sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi, sampai maut memisahkan, saudara, hukum itu berlaku. Ya, bukankah di dalam pernikahan itu kan selalu ada janji sampai maut memisahkan. Jadi ikatan pernikahan itu menurut hukum itu adalah ikatan sampai maut memisahkan. Nah, kemudian ayat 3, jadi selama suaminya hidup, jadi kalau suaminya masih hidup, ia dianggap berzinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Wah, masuk akal, saudaraku, logis banget ya. Jadi suaminya masih hidup, tapi dia nikah dengan laki-laki lain, menjadi istri dari laki-laki lain. Nah, ini perempuan ini pasti dianggap berzina. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum. Ya kan? Kalau suaminya mati kan hukum sudah tidak berlaku. Bukankah sampai maut memisahkan itu? Sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Kalau janda mati kan boleh ya menikah lagi, kan begitu kira-kira. Nah, saudaraku, 3 ayat ini sebetulnya Rasul Paulus ingin berbicara bahwa semua umat manusia itu ada di bawah hukum Allah, yaitu hukum Taurat. Dan hukum Taurat itu diumpamakan sebagai seorang laki-laki atau seorang suami. Dan suami ini punya aturan-aturan yang begitu ketat, begitu keras, dan tidak kompromi. Nah, ketika sebelum menikah,
mungkin perempuan ini ketika belum menikah dengan sang suami yang seperti itu, yang namanya Taurat ini, dia mungkin kelihatannya lumayan juga gitu ya, lumayan tangkas, lumayan pinter, lumayan baik. Tapi begitu dia menikah dengan sang suami yang namanya hukum Taurat, langsung kelihatan semua akan kelemahan-kelemahan, ketidakbecusan, ketidakmampuan dalam segala perkara. Ini salah, itu salah, ini nggak sempurna, itu juga kurang benar, dan seterusnya. Karena hukum Taurat itu kan prinsipnya kalau orang melakukan hukum Taurat, harus melakukan dengan sempurna. 99% oke, 1% gagal, sudah gagal semua. Dianggap gagal semua. Jadi memang Taurat itu aturannya begitu. Jadi diumpamakan sebagai suami yang tidak bisa melihat satu kesalahan pun dari istrinya. Jadi istrinya harus tampil sempurna di dalam menuruti apa yang menjadi peraturan sang suami itu. Paham, saudaraku ya? Inilah hukum Taurat. Nah, tapi si istri ini kan nggak bisa apa-apa. Ya sudah, dia kelihatan bodoh, dia kelihatan gagal, dia kelihatan maaf kata nggak bisa apa-apa, salah melulu karena di bawah naungan dari suami yang seperti itu. Ini salah, itu salah, ini gagal, itu gagal, dan semuanya serba amburadul, nggak keru-keruan. Sehingga frustrasi kan, si istri yang hidup sama suami yang perfect, sempurna itu, dia, aduh, siapa tahan, saudaraku ya. Tapi dia nggak boleh menikah dengan laki-laki lain. Cerai nggak boleh, saudara hukum berkata begitu. Jadinya gimana? Nah, kita lihat, nunggu sampai mati kan salah satunya. Tapi hukum Taurat itu tidak bisa mati, karena itu adalah hukum yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia, dan itu sifatnya kekal. Hukum Taurat itu tidak bisa mati. Nah, terus bagaimana caranya supaya kita bisa lepas dari Taurat, supaya bisa menikah dengan laki-laki lain yang namanya Yesus, penuh kasih karunia dan kebenaran itu? Bagaimana caranya, saudaraku? Ini ayat 4 itu ada rahasianya. Dikatakan di ayat 4, sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia, Kristus Yesus, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Jadi karena Taurat itu sifatnya kekal, nggak bisa mati, tetap ada, maka yang mati siapa? Ya aku yang mati. Sang istri inilah yang mati. Itulah makna dari baptisan. Bukankah baptisan itu kan dikatakan dibaptis dalam ini ya. Kalau saudara lihat Roma 6, ini narasi baptisan ya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Jadi saudara, ketika Anda dibaptis, masuk ke dalam air, itu Anda dikubur. Kenapa dikubur? Karena Anda mati. Mati dari hidup yang lama. Paham ya? Jadi dengan demikian, kita sudah tidak lagi terikat pada suami yang lama, karena kita sudah mati. Mati bersama dengan Kristus. Jadi ketika Tuhan Yesus mati, kita mati bersama dengan Dia melalui sakramen baptisan itu. Nah, jadi karena kita sudah mati, maka kita berhak untuk menjadi istri dari suami kedua. Nah, suami kedua ini adalah Yesus Kristus Tuhan. Ini bertolak belakang langit dan bumi dibandingkan dengan suami pertama yang namanya Taurat itu, saudaraku. Nah, kalau Taurat itu tuntutan, dan salah sedikit langsung dihakimi, maka suami yang kedua, yaitu Yesus Kristus penuh kasih karunia dan kebenaran, itu
Dia menuntun kita. Kalau kita salah, kita diajari pelan-pelan. Begini yang benar, begitu yang benar. Dan bukan hanya itu, ada hal-hal yang kita tidak mampu lakukan, Dia yang melakukannya bagi kita. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Itulah makna dari kasih karunia. Saudaraku, hidup Kristen itu tidak di bawah hukum Taurat itu artinya bukan karena Tauratnya salah, tapi karena memang kita tidak mampu. Itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus itu orang Farisi yang sudah begitu ketat menjalankan hukum Taurat dan dia tahu bahwa dia gagal. Kemudian dia jumpa dengan Sang Kasih Karunia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudaraku, saya akan akhiri dengan apa yang dia tulis, yaitu Paulus tulis di dalam Galatia pasal yang ke-5. Firman-Nya berbunyi demikian. Ayat 4, 5 ayat 4. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi, saudaraku, kita ini mau hidup masih mengharapkan kebenaran dari melakukan hukum Taurat, yang artinya ini aku berbuat sesuatu sesuai dengan hukum Taurat dan itulah yang membenarkan aku. Itu pengertian orang yang hidup dalam Perjanjian Lama, hidup dalam hukum Taurat. Tapi di dalam Kristus tidak demikian. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Dan aku hidup demi iman kepada Dia, Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya bagiku. Ini adalah kebenaran melalui kasih karunia, di dalam kasih karunia. Makanya dikatakan kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Paham, saudaraku? Saya ulangi sedikit ya. Ada dua suami lama begitu keras, tegas, dan kaku dan menuntut, yaitu hukum Taurat. Dia perfect, dia sempurna, tapi tuntutannya juga sempurna. Dan yang dituntut ini tidak mungkin bisa memenuhi tuntutan hukum Taurat. Ada suami kedua, yaitu Yesus Kristus Tuhan, kasih karunia. Nah, tapi untuk bisa lepas dari sini kita harus mati terhadap hukum Taurat. Jadi saudaraku, inilah kehidupan Kristen. Kehidupan Kristen itu bukan apa yang aku buat, itulah yang membuat aku benar. Bukan. Itu adalah hukum Taurat. Tapi aku dibenarkan oleh Kristus. Dan karena itu, aku akan melakukan segala yang Dia perintahkan. Apa yang Dia telah ajari aku, telah bimbing aku selama ini dalam hidup yang baru. Dan segala puji, hormat, kemuliaan kembali kepada Dia. Tuhan memberkati. Haleluya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.